Dan terkait polemik dugaan bullying di Universitas Diponegoro yang belum juga usai, bahkan ada perlawanan dari Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Undip terhadap hasil investigasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Saya akan berbincang dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Halo, selamat siang Bu Nadia. Apa kabar Bu Nadia? Selamat siang, salam sehat Mas Iqbal. Salam sehat selalu Bu Nadia. Bu Nadia, ini langsung saja terkait dengan Undip yang kemarin kita saksikan bersama-sama yang akhirnya protes soal 2 sanksi berat yang diberikan oleh Kemenkes. Pertama soal penutupan PPDS Undip dan juga pemberhentian Dekan FK. Sebenarnya ini apa alasannya, Bu? Ya, jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang bertentangan ya. Pada prinsipnya kan kita juga sudah berusaha mengkomunikasikan ini dengan pihak Fakultas Kedokteran maupun juga Undip sendiri. Dan kita sejak awal menyatakan bahwa sebenarnya kita ingin memastikan bahwa kematian almarhumah ini tidak ada ataupun apakah kemudian ada hubungannya dengan perundungan yang mungkin dialami oleh almarhumah. Karena kami Kementerian Kesehatan itu kan sudah berkomitmen ya Mas Iqbal ya, bahwa jangan sampai ada perundungan kembali, terutama kalau kemudian perundungan itu tempat, lokasi, waktunya itu berada di institusi milik Kementerian Kesehatan, apalagi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Jadi seolah-olah nanti Kemenkes itu akan semakin melanggengkan praktek-praktek perundungan ini. Nah, ini yang kita tidak mau. Oleh karena itu, dengan adanya kasus almarhumah ini, salah satunya kita ingin memastikan bahwa memang tidak ada faktor-faktor perundungan yang kemudian menjadi pemicu mungkin gangguan kesehatan almarhumah, terutama kesehatan jiwa, bahkan juga jangan sampai menjadi pemicu daripada kematian almarhumah. Ini yang kami perlu sampaikan dengan tegas maksud dan tujuan daripada hal ini. Nah, tentunya mengenai hal tersebut dalam kita melakukan investigasi, karena kan perundungan ini nggak mudah untuk menginvestigasinya, karena kan kita harus melindungi yang nanti akan menyampaikan pengalaman ya, mungkin kan bukan almarhumah ya, tapi kemudian juga dari para juniornya, apa yang mereka alami pada saat baru memasuki sebagai PPDS tingkat 1, kemudian juga para seniornya, kemudian juga tenaga pendidik, dosen, dan juga pimpinan daripada rumah sakit itu sendiri, termasuk KSM, juga KPS-nya. Nah, ini kan sama ya, kalau kita analogikan mungkin seperti pada kasus-kasus perkosaan, pada kasus-kasus perundungan juga biasanya korban itu merasa insecure ya, atau tidak aman. Apalagi kemudian di dalam sistem pendidikan, dia nanti juga akan kembali ke dalam sistem pendidikan, sehingga informan-informan pun kalau akan berbicara mungkin juga akan sedikit ragu-ragu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita putuskan untuk bisa memitigasi kembali lagi ya, bahwa memitigasi, dan kita tahu bahwa perundungan ini pasti dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kami yakin bahwa baik itu FK Undip dan juga Rektorat Undip itu juga sudah sangat banyak upaya-upaya mencegah terjadinya perundungan ini. Tapi kita inginnya bersama-sama nih, jangan sampai kemudian ada kasus perundungan dan kita hentikan oknum-oknum yang berbuat untuk perundungan ini. Nah, untuk itulah makanya kemudian kita menghentikan sementara dulu prodi. Jadi sebenarnya bukan prodinya, tapi kegiatan wahana pendidikannya. Karena kan kalau prodi itu kewenangan, kami sangat tahu itu kewenangannya daripada Fakultas Kedokteran. Tetapi yang kita hentikan adalah wahana pendidikannya, di mana para peserta pendidikan dokter spesialis ini tentunya mereka kita hentikan dulu sementara untuk proses investigasi. Dan yang terkait dengan Dr. Yan, sebenarnya juga kita tahu bahwa Dr. Yan ini kan membuat perikatan ya sebagai salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Karyadi. Nah, pada saat kita melakukan investigasi, tentunya kan ini juga untuk memudahkan beliau supaya beliau juga kemudian tidak ragu-ragu dan tidak ada juga konflik of interest-nya dari beliau ya, sehingga kita sementara tugaskan dulu dari tugas beliau sebagai praktek klinik di Rumah Sakit Karyadi. Dan ini memang kan terkait bahwa adalah hubungan kerja antara direktur rumah sakit dengan Dr. Yan selaku tentunya salah satu staf yang bekerja di Rumah Sakit Karyadi. Bu Nadia, kalau memang dihentikan sementara kegiatannya, lalu bagaimana nasib ada sekitar 80-85 mahasiswa yang PPDS yang sedang menempuh pendidikan di sana? Apakah mereka tetap ikut terhenti juga atau seperti apa? Karena kan otomatis untuk biayanya itu tetap berjalan, Bu, atau seperti apa?
Ya, kita tahu bahwa sebenarnya wahana pendidikan Rumah Sakit Karyadi itu bukan satu-satunya ya wahana pendidikan daripada Fakultas Kedokteran Undip. Kita tahu ada Akademi Health System yang sudah dikembangkan oleh universitas-universitas. Jadi dalam kondisi seperti ini harusnya bisa dilakukan antisipasi ya dengan kemudian bagaimana PPDS anestesi itu tetap bisa menjalankan pendidikannya ya. Dan memang kalau kita lihat secara resmi memang antara FK Undip maupun dengan Rumah Sakit Karyadi ini selama ini belum ada nota kesepahaman ya tentang bagaimana pengaturan, sama seperti mungkin banyak yang mempertanyakan mengenai mengapa adanya jam kerja yang berlebihan, karena memang terkait dengan pengaturan jam kerja, rotasi antar bagian atau rotasi antar subbagian itu tidak dilakukan oleh manajemen ataupun direksi daripada Rumah Sakit Karyadi, tapi itu menjadi kewenangan sepenuhnya daripada Fakultas Kedokteran Undip. Ya. Jadi kita berharap bahwa secepatnya, makanya kemudian kita bersama-sama nih Mas Iqbal dengan Undip juga, mari kita sama-sama untuk pastikan kalau memang tidak ada perundungan, kita sama-sama untuk segera menyampaikan ya kepada publik bahwa ini memang tidak ada perundungan dari data-data yang kita dapatkan atau kemudian kita diskusikan bersama dari apa yang sudah ditemukan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga kemudian proses penghentian sementara, sekali lagi ini adalah sementara, kita bisa segera lakukan untuk kembali PPDS ini memiliki wahana pendidikan di Rumah Sakit Karyadi. Tapi bagaimana Kementerian Kesehatan bisa menyimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya perundungan ini hingga menyebabkan Dr. Aulia ini diduga melakukan bunuh diri ini terkait dengan pemalakan begitu dalam tanda kutip sebesar 20 sampai 40 juta rupiah. Dari mana ini kesimpulannya ini, Bu? Ya, kami sebenarnya tidak ada pernyataan mengenai pemalakan ya Mas Iqbal ya. Yang kami tahu dari kami mewawancarai pihak keluarga, kemudian juga mewawancarai para junior, kemudian para senior, juga kemudian tenaga pendidiknya, KSM-nya, KPS-nya, ya juga jajaran direksi yang tentunya mengetahui terkait tentang pendidikan ini. Ini kita melihat adanya iuran ya, setidaknya yang kita bisa lihat di rekening almarhumah itu ada iuran sekitar 20 sampai 40 juta per bulan. Bahkan ada yang lebih dari angka tersebut ya. Yang kemudian kita juga melihat bukti transaksi pencatatan arus keluar, arus masuk daripada kas tersebut ya, di mana memang pengeluarannya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aktivitas ataupun adanya iuran sebesar 20-40 juta itu tidak sama sekali terkait dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan secara resmi oleh Fakultas Kedokteran. Nah, dari situ kita melihat, kita tahu ya perundungan yang kita kategorikan itu kan mulai dari pengeluaran pembiayaan di luar daripada biaya pendidikan, kemudian jam kerja di luar biaya pendidikan, kemudian juga jam kerja di luar dari waktu seharusnya ya, artinya kemudian juga seperti misalnya tugas-tugas di luar daripada tugas pendidikan, kemudian juga pemanggilan atau penyebutan nama yang tidak seharusnya ya kan, seperti atau hukuman yang dikatakan bahwa hukuman itu sebenarnya bukan hukuman yang tertulis di dalam aturan sistem pendidikan. Nah, jadi hal-hal ini ya yang tentunya kita sampaikan dari hasil investigasi kita. Kembali lagi untuk menentukan apakah kemudian faktor perundungan ini menjadi penyebab daripada kematian almarhumah. Oleh karena itu kami meminta ya kepada kepolisian untuk melakukan penilaian kembali dan kajian kembali, karena kan kami bukan yang kewenangan dalam hal ini menentukan kematian atau penyebab kematian. Bu Nadia, terakhir dan singkat saja terkait dengan pernyataan dari Warek 4 Undip, FK Undip menyatakan bahwa apa yang terjadi saat ini terkait dengan adanya kutipan uang dan lain sebagainya, ini tidak lepas dari jam kerja yang overload begitu, yang berkaitan dengan Kementerian Kesehatan.
ini ada campur tangan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan jam kerja yang begitu panjang hingga mungkin saja sampai 24 jam. Nah, ini bagaimana respon dari Kementerian Kesehatan? Ya, tentunya dari sisi Kementerian Kesehatan kan kami hanya mengatur para tenaga medis, tenaga kesehatan yang bekerja atau terikat dengan Kementerian Kesehatan. Sementara kalau peserta pendidikan dokter spesialis itu kan tidak diatur oleh Rumah Sakit Karyadi atau Rumah Sakit Manajemen Karyadi. Nah, ini kan merupakan suatu pengaturan yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran ya dalam hal ini untuk kemudian bagaimana mereka membantu dalam hal pelayanan. Jadi kami selama ini tidak dilibatkan ya dan juga bukan kami tidak mau menanyakan hal ini, tapi kan ini bukan kewenangan kami dalam pengaturan jam kerja ini. Tapi kalau mengenai operasi ya, OK ya, kamar operasi itu apakah mau 24 jam ataukah mau hanya jam kerja, itu dibahas bersama direksi dan tentunya para tenaga kesehatan yang ada seperti itu. Baik, Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terima kasih sudah berbagi persepsinya kepada kami. Salam sehat selalu, Bu. Sama-sama.